Ya, tentang persegi panjang. Nah, jadi di persegi panjang ini siapa yang tahu sifat-sifatnya? Apa itu? 4 sisi, Bu. Ya, persegi panjang ini memiliki 4 sisi. Nih, AB, BC, CD, dan AD. Jadi, persegi panjang ini terdapat 4 buah sisi. Dan selanjutnya apa lagi, Laila? Ya, memiliki 4 titik sudut. Yang mana titik sudut itu yang ini? 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ini ada 2 sisi yang berhadapan dan sejajar. Yang mana itu? Ini AB sama BC. Ini kan sejajar kan? Nah, dan berhadapan. Selanjutnya ini siku apa ini? Nih. Siku-siku, sudutnya siku-siku. Nah, jadi mari kita ulang bersama-sama sifat dari persegi panjang. Yang pertama yaitu memiliki 4 sisi. Selanjutnya memiliki 4 titik sudut. Selanjutnya memiliki sisi sejajar dan sama panjang. Nah, selanjutnya memiliki sudut siku-siku. Berapa derajatnya ini? 9 derajat. Nah, jadi selanjutnya kita bagaimana cara mencari luasnya? Siapa yang tahu? Ya, panjang kali lebar. Nah, panjangnya yang mana? Ini. Ya, AB. Lebarnya? DA. Nah, jadi kita ambil contoh panjangnya yaitu 16 cm, sedangkan lebarnya ada 9 cm. Panjangnya berapa? 16 cm. 16 cm dikali 9 cm. Nah, berapa? 16 dikali 9. Nih, 16 dikali 9. 6 kali 9 54. Berarti 4 hasil 5. 1 kali 9 berarti tambah 5 14. Berarti 144 cm kuadrat. Nah, ini mencari luasnya. Sedangkan mencari kelilingnya yaitu siapa yang tahu? 2 dikali panjang ditambah lebar. Berapa? 2 kali 144. Panjangnya berapa? 9. Panjangnya 16 cm ditambah 9 cm. Berapa? 16 tambah 9 berapa? 25, Bu. 25 berarti 2 dikali 25 cm. 25, Bu. Ya, 25 kan? 25 cm dikali 2. Ya, berapa? 34, Bu. 2 dikali 25 50, Bu. 50 cm. Selanjutnya yang ini tentang apa? Selanjutnya ini apa? Segitiga fungsi. Ya, segitiga. Nah, segitiga ini siapa yang tahu sifat-sifatnya? Apa? Memiliki 3 sisi sama panjang. Nih, sisinya sama panjangnya. Selanjutnya memiliki 3 titik sudut sama besar. Selanjutnya 3 sudut setiap.
Nah, jadi ini namanya segitiga. Bagaimana cara mencari luasnya? Luasnya setengah kali A kali T. Setengah alas kali A-nya kita bikin di sini 12, T-nya 10. 12 10. Berarti alasnya berapa? 12 kali 10. Setengah kali 12 kali 10 berapa? 120. 120 dibagi 2 60 cm. Nah, jadi luas dari segitiga ini berapa? 60 cm. Kalau mencari kelilingnya, keliling itu mengelilingi ini, berarti A ditambah B ditambah C. Kita ambil contohnya berapa? Ininya 10, kita tukar ya jadi 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 jadi berapa? 30 cm. Nah, jadi berapa tadi kelilingnya berapa tadi? 30 cm. Nah, jadi itu penjelasan Ibu tentang persegi panjang dan juga segitiga. Dari materi selanjutnya yaitu berlaku tepat. Nah, sifat-sifatnya itu memiliki 4 ruas garis, 2 garis yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga yaitu 2 sudut berhadapan sama besar, 2 sudut lancip dan sudut tumpul. Yang keempat yaitu Memiliki 2 macam ukuran diagonal dan kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan satu dibagi 2 sepanjang Nah, di sini ada rumus luas yaitu 1/2 diagonal 1. Ini di sini diagonal satunya dikali diagonal 2. Di sini kita buat 15 cm. Di sini diagonal 2-nya 12 cm. Jadi di sini kita buat 1/2 dikali diagonalnya diagonal 1 berapa? 15 cm dikali diagonal 2-nya 12 cm. Sama dengan 1/2 dikali 15 cm kali 12 cm 160 cm. 140 cm. Jadi 1/2 dikali 180 sama dengan 90 cm kuadrat. Nah, di sini ada rumus keliling yaitu 4 kali sisi. Nah, di sini kita buat sisinya itu 20 cm. Nah, kita buat 4 dikali sisinya 20 cm sama dengan 4 kali 20 cm 80 cm.
Selanjutnya itu materi kita layang-layang. Sifatnya apa Nana? Memiliki kaki sisi. 1, 2, 3, 4. Yang kedua yaitu memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga yaitu diagonal lurus. Ya. Nah di sini luas ada rumus luas yaitu 1/2 kali B kali AC atau 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah kita buat satu diagonal satunya kita buat 30 cm, diagonal 2-nya 15 cm. Jadi 1/2 dikali D1-nya 30 cm dikali 15 cm sama dengan 1/2 dikali 30 kali 15 450 Bu. berapa? 450 cm sama dengan dibagi 2. 450 dibagi 2 jadi 225 cm kuadrat. Nah di sini kita cari kelilingnya. Rumus keliling yaitu 2 kali BC tambah CD atau 1/2 kali D1 kali D2. Ya 2 kali 3. D1-nya berapa? 30 cm dikali 15 cm sama dengan 2 dikali 30 kali 15 ditambah 15 45 Bu. 45 cm sama dengan 2 kali 2 dikali 45 cm 90 Bu. 90 cm. Oke, materi selanjutnya yaitu jajar genjang. Ciri-cirinya yaitu memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Yang kedua yaitu memiliki dua pasang yang sisi sejajar sama. Yang ketiga memiliki 2 sudut dan sudut lancip. Dan yang keempat Sudut yang berhadapan sama besar. Yang kelima Diagonal yang dimiliki tidak sama panjang. yang keenam Tidak simetri lipat. dan yang ketujuh. Memiliki 2 simetri putar. Nah di sini ada rumus luas yaitu alas kali tinggi. Nah, contohnya di sini 24. Nah, alasnya tadi berapa? 24 Dikali tingginya 11 cm. Jadi hasilnya 224 dikali 11 264 cm kuadrat.
mencari kelilingnya rumusnya yaitu 2 kali alas tambah 2 kali tinggi. Nah, 2 alasnya tadi 24 ditambah 2 kali 11 cm. Jadi 2 kali 24 48 Bu. 48 cm ditambah 2 kali 11 22 cm Bu. 2. Jadi hasilnya 28 ditambah 22 48 ditambah 22. Tujuh sentimeter kuadrat. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apakah ada tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa itu? Anissa. Kemana mereka? Anissa dan Vincent, Bu. Oh, Vincent dia. Iya, Bu. Berarti bahwa anak saya. Ya, Bu. Pada kemarin kan kita sudah belajar materi tentang bangun datar persegi dan persegi panjang. Kemarin kan kita sudah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke bangun datar, trapesium dan lingkaran. Apa anak-anak ibu sudah tahu trapesium bentuknya seperti apa? Iya, Bu. Sekarang kita akan masuk ke bangun datar trapesium. Nah, bentuk trapesium itu seperti ini ya. Nah, ini adalah bangun datar trapesium. Apakah anak-anak itu sudah tahu sifat-sifat bangun datar trapesium? Belum. Nah, sifat-sifat trapesium itu yang pertama memiliki 4 sisi. Nih, sisi-sisinya nih. Berapa? Ada berapa sisi? Memiliki 4 sisi. Yang kedua, sifatnya apa lagi? Ada tadi sebut. Anaknya, Bu. Nanti sebut. Kasih kode dulu ya. Yang ABCD. Yang mana? Yang ABCD. Yang ABCD tadi ini. 1, 2, 3. Berarti ada 4. Memiliki 4 titik sudut. Terus apa lagi anak? Memiliki sepasang sisi yang sejajar tidak sama tangan. Selanjutnya apa lagi? Sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Nah, anak-anak itu apakah sudah tahu? Sekarang kita masuk ke rumus luas dan keliling trapesium. Apakah anak-anak ibu sudah pada tahu apa itu luas trapesium? Tidak, Bu.
yaitu setengah kali alas atas ditambah alas bawah dikali tinggi. Nah, ini adalah luas berapa? Trapesium. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk soal ya. Di sini ibu ada sebuah trapesium memiliki alas atas 12 cm, alas bawah 8 cm, ya. Tinggi 5 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut. Nah, ada yang bisa mas, kan udah di sini udah ada rumusnya kan? Nah, ibu ada yang bisa bantu ibu memasukkan rumusnya ke dalam soal ini? Ayo, Bu. Nah, coba adalah berapa? Ayo, setengah dikali atas atasnya berapa? 12 centimeter. Lupa ya sentimeternya ditambah 8 centimeter. 8 centimeter dikali 5 centimeter. 5 centimeter. Nah, setengah dikali ya 12 tambah 8 berapa? 20 centimeter dikali 5 centimeter. Dari soal sebelumnya coba nanya ibu dia, apakah ada yang bisa dibagi? Ada. Berapa? 20. Berapa? 20 dibagi 2. Berapa? 10. Berarti 10 dikali centimeter dikali 5 centimeter. Nah, 5 kali 10 ada yang tahu anak ini berapa? 50 centimeter. Nah, kita sekali betul 50 centimeter per segi. Kenapa dia disebut ada kesedihan? Kita masuk ke pelin trapesium. Jadi rumus pelin trapesium itu alas atas ditambah alas bawah ditambah kaki kiri ditambah kaki kanan. Nah, sekarang ibu punya soal. Ada sebuah trapesium sama kaki memiliki alas atas 10 cm, alas bawah 8 cm, dan alas kaki 6 cm. Sekarang kita masukkan soalnya ya.
tidak semua orang punya jodoh. Ya, juga kan. Gimana caranya? Ya, betul sekali. Jadi sampai lingkaran memiliki sifat lingkaran yaitu memiliki jari-jari. Ada berapa jari? Jari cuma ada satu. Kita ada lagi jarinya 5. Karena dia tidak memiliki sisi jari. Iya, itu dari manusia. Beda sama ikan. Gitu ya, berarti paham belum? Sekarang kita masuk ke ruas lingkaran. Anak-anak itu apakah sudah tahu ruas lingkaran? Baru. Jadi apa? Dikali R kuadrat. Pinter ya. Sebenarnya kamu ya di rumah. Ya Bu. Di R kuadrat. Sekarang Ibu punya sebuah soal. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Tadi luas lingkaran apa? Iya, VR kuadrat. VR kuadrat. Sekarang kita masukkan angkanya. Nah, jadi kita tahu ya, V itu jadi kalau V itu bisa dipakai 22/7 atau 3,14. Soalnya untuk 22/7 ini yang bisa dibagi dengan angka 7 atau 22. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Nah, untuk 10 cm ini kita pakainya yang 22/7 atau 3,14. Apanya yang bisa dibagi 7? Misalnya nih ada soalnya, misalnya 14 kalau dibagi 7 bisa tidak? Bisa. Kalau 10 bisa dibagi 7 tidak? Tidak. Nah, habis kan? Nah, jadi angka yang bisa dibagi 7 pasti soal nanti gimana sih hasilnya? Nah ini ya, yang 22/7 dipakai kalau misalnya angka yang di dalam soal itu habis dibagi 7 sampai jadi kalau sampai 10 bisa dibagi 7 bisa, cuman 1 koma gitu, bukan habis. Oh, berarti angka yang habis dibagi 7. Kalau 10 bisa dibagi 7 tapi habis dong, berarti angka yang habis dibagi 7. Dimana soalnya nanti yang dari dimana jari-jarinya tuh habis dibagi 7 semuanya gitu. Itu baru pakai yang 22/7. Kalau misalnya ada sisanya berarti pakai yang 14. Apa-apanya tadi yang jadi yang PR itu. Jadi V itu 22/7. Nah, V itu ada 2. Ada 22/7 dan ada 3,14. Yang akan kita tetapkan, itu udah ditetapkan. Jadi V itu terbagi menjadi 2. Ada yang 22/7, ada yang 3,14. Nah, ini sudah ketetapan dalam rumus data di sekarang. Nah, kalau 22/7 ini dibagi ketika angka yang ada di soal ini sudah habis untuk dibagi 7. Nah, kalau yang 3,14 ini untuk angka yang bisa yang tidak habis untuk dibagi 7. Nah, sekarang angkanya 10 cm. Itu dipergunakan V-nya yang 22/7 atau 3,14. 3,14. Berarti 3,14 dikali 10 cm
Kalau bahkan kami tahu di Amerika, dari Amerika, dia di Amerika. Dan itu siapa namanya? Kayak itu semua orang benar. Dan ini benar. Kalau salah satu jalannya kemudian. Nah, kalau lurus keliling jalan itu dua pi r kuadrat. Nah, sekarang ibu punya soal diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Tentukan berapa keliling lingkaran. Datang bila tua kalau